Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dewi Putri Melindasari, NPM 200305 0101 dan teman saya Anissa Alfiani Susanti, NPM 200305 0102 akan mempresentasikan mengenai tes minat dan bakat. Kemudian yang pertama, pengertian tes minat. Tes minat merupakan suatu pengukuran yang dirancang untuk mengetahui dan menganalisis minat atau kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang dirasa menarik untuk dirinya dalam hal ini yaitu penjurusan kuliah serta karir di masa depan. Kemudian ada macam-macam tes minat. Yang pertama tes Kuder. Inventory ini dikembangkan oleh George Frederick Kuder. Tes ini terdiri dari sebuah buku yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari sebuah lembar jawaban. Bentuk pertanyaannya adalah First Choice Responding dan Homogeneous Vocational Preference Scales, di mana setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban. Jumlah total pertanyaan adalah 168 pertanyaan. Tes ini dapat disajikan baik secara individual maupun klasikal dan waktu penyajiannya tidak dibatasi, tetapi biasanya dapat diselesaikan selama 40-60 menit. Kemudian, tes Kuder ini tersedia dalam 3 format, yaitu yang pertama, versi pensil and paper yang dinilai dan diprofil oleh tester sendiri. Versi penilaian sendiri menggunakan step-down text dengan alas jawaban multipart karbon dan mencakup profil untuk catatan hasil. Sedang beberapa halaman dari interpretasi kata-kata. Tes ini ditempatkan pada Kuder Prompte. Kemudian yang kedua ada versi pencil and paper yang dikembalikan kepada penerbit untuk dinilai. Format ini dinilai dan dilaporkan oleh NCAC dalam 24 jam setelah menerima survei dengan lengkap. Lembar jawaban dengan 5 jawaban yang salah menerima catatan pada lembar laporan. Tetapi lembar jawaban dengan lebih dari 5 jawaban akan dikembalikan untuk perbaikan. Kemudian yang ketiga yaitu Internet Based Inventory, yang merupakan komponen dari Kuder Career Planning System. Administrasi melalui internet base tersedia dalam bahasa Inggris atau Spanyol melalui website www.kuder.com. Format ini memberikan administrasi error-free atau program jawaban tidak akan menerima jawaban yang salah. Dan tersedia 24 jam sehari, yang dinilai seketika itu juga dari beberapa lokasi, rumah, sekolah, atau kantor. Kemudian, tes Kuder ini bertujuan sebagai bahan interpretasi diri terhadap minat-minat yang ada dalam diri individu, sebagai penentu minat yang akan dikembangkan di masa datang, sebagai tolak ukur untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki dan dapat mengetahui kesamaan pilihan dengan individu lainnya yang mempunyai aspek yang berbeda. Kemudian akan dilanjutkan Mbak Anissa. Yang kedua yaitu tes RMIB atau Rodwell-Miller Interest Blank. Menurut sejarahnya, tes tersebut disusun oleh Rodwell pertama kali pada tahun 1947. Saat itu, tes ini hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes diperluas dari 9 kategori menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Sejak saat itu, tes minat tersebut menjadi tes interest Rodwell-Miller atau yang lebih dikenal dengan tes RMIB atau Rodwell-Miller Interest Blank. Tes ini berbentuk blanko atau formulir yang berisikan daftar pekerjaan yang disusun dalam 9 kelompok dengan kode huruf A sampai I, serta dibedakan untuk kelompok pekerjaan pria dan wanita. Masing-masing kelompok pekerjaan tersebut terdiri atas 12 jenis pekerjaan yang mewakili 9 kategori pekerjaan yang akan diukur dalam tes ini. Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan dan ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu tes Holland. Riasat merupakan salah satu jenis tes psikologi yang bertujuan untuk membantu memperkirakan karir yang sesuai dengan diri. Nama lain dari tes ini adalah Holland Test. Nama ini sesuai dengan tokoh yang mengembangkan teori dan jenis ini yaitu John Holland. Sedangkan riasat itu sendiri adalah kepanjangan dari realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional.
6 hal ini merupakan tipe kepribadian yang dicetuskan oleh John Holland. Yang keempat yaitu tes SDS atau Self Direction Search. Instrumen ini dikembangkan oleh J.L. Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilaksanakan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Individu mengisi buklet penaksiran diri, menskor respon, dan menghitung 6 skor rangkuman yang berhubungan dengan tema model Holland, realistik, investigatif, artistik, sosial, bersifat wirausaha, dan konvensional. Ketiga skor rangkuman tertinggi rangkuman digunakan untuk menemukan kode berhuruf 3. Sebuah skor pendamping penemu pekerjaan digunakan untuk menemukan pekerjaan di antara 1.355 pekerjaan yang kodenya cocok dengan kode rangkuman responden. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dewi. Kemudian yang kelima ada Strong Interest Inventory. Klasifikasi SIA atas minat pekerjaan diturunkan dari modal teoritis yang dikembangkan oleh John Holland dan didukung oleh riset ekstensif, baik oleh Holland maupun peneliti-peneliti independen lainnya. General Occupational Tense yang diidentifikasi oleh model Holland ditandai dengan realistis, investigatif, artistik, sosial, kewirausahaan, dan konvensional. Masing-masing tema mencirikan tidak hanya tipe orang, tetapi juga tipe lingkungan kerja yang oleh orang tersebut dirasakan paling menyenangkan. Menurut Holland, orang-orang tidak digolongkan secara ketat ke dalam salah satu dari tipe-tipe utama, melainkan mereka dicirikan oleh kadar kemiripan satu tipe dengan tipe lainnya. Kemudian, yang keenam ada Jackson Vocational Interest Survey. Langkah pertama dalam pengembangan GVIS adalah merumuskan konstruk-konstruk atau dimensi-dimensi yang harus diukur. Ada dua jenis dimensi, yaitu dipilih berdasarkan penelitian yang dipublikasikan tentang psikologi kerja dan dianalisis faktor serta klasifikasi rasional atas butir soal minat pekerjaan. Salah satunya dirumuskan yang berkaitan dengan peran kerja atau berhubungan dengan pekerjaan atau yang dilakukan seseorang pada pekerjaan, dan dengan gaya kerja merujuk pada preferensi-preferensi untuk lingkungan kerja atau situasi di mana perilaku tertentu diharapkan. Kemudian akan dilanjutkan Mbak Anissa. Pengertian tes bakat. Tes bakat adalah tes yang mengungkapkan bakat seseorang yang juga merupakan kemampuan inteligensi khusus. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka proses pendidikan dapat diarahkan pada bidang-bidang yang sesuai, sehingga lebih mudah mencapai hasil. Jenis-jenis tes bakat. 1. Differential Aptitude Test atau DAT. Ada tes berhitung, tes penalaran, tes pola, tes pengertian mekanik, dan tes cepat dan teliti. 2. General Aptitude Test Battery atau GATB. Ada tes ruang bidang, tes mempersamakan perkakas, dan tes kecekatan jemari. Yang ketiga, Flanagan Aptitude Classification Test atau FACT. Yang isinya tes kode dan ingatan, tes merakit objek, tes skala dan grafis, tes pemahaman, tes menguntip, tes komponen, tes tabel, dan tes ungkapan. Yang keempat yaitu tes Kreaplin. Aspek yang diukur adalah kecepatan kerja atau Panker, ketelitian kerja atau Tianker, keajegan kerja atau Junker, ketahanan kerja atau Hanker. Yang kelima, tes Pauli. Aspek yang diukur adalah ketekunan dan konsentrasi, daya tahan, keuletan, daya penyesuaian, validitas, sikap terhadap tugas, kontrol diri, dan sikap menghadapi tekanan. Yang keenam, yaitu tes bakat kreativitas. Macam-macam seri tes bakat tersebut dipandang termasuk sebagai tes intelektual. Maka para ahli memikirkan tes bakat lainnya yang bersifat non-intelektual. Misalnya tes bakat musik, tes bakat sastra, tes bakat tari, dan sebagainya. Macam-macam tes bakat non-intelektual ini disebut tes bakat kreatif atau creative talent test. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dewi.
Kemudian yang terakhir ada Employee Aptitude Survey Test. Ini terdiri dari Verbal Comprehension Test, Numerical Ability Test, Visual Pursuit Test, Visual Speed Acquire Test, Pair Visualization Test, Numerical Reason Test, Verbal Reasoning Test, Word Fluency Test, Manual Speed and Acquire Test, dan Symbolic Reasoning Test. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.